Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menegaskan seharusnya Ketua KPK Firly Bahuri sudah dinyatakan sebagai tersangka karena telah terbukti adanya pertemuan dengan orang berperkara yang tengah diusut kasus dugaan korupsi. Sementara itu mantan penyidik senior KPK mendesak Dewan Pengawas KPK segera bertindak untuk meminta Firly Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK guna menyelamatkan institusi KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum terkuat penegakan rasuah di negeri ini. Dewas harus bertindak cepat. Saya sepakat Mas bahwa dari yang di penggeledahan ini itu sudah menunjukkan bahwa ya kasus tindak pidananya kan berjalan. Artinya ini kan selangkah lebih maju ya. Kalau ini kan ada upaya paksa ya. Dewas kan tidak bisa. Harusnya Dewas kan kita tahu bahwa mereka adalah begawan-begawan hukum ya, negarawan. Mereka sudah paham, sudah bisa lah menganalisis. Kan usia mereka kan sudah berpengalaman jauh gitu ya. Sudah paham lah ini akan kemana kasusnya. Oleh karena itulah tentu kita juga mendesak kepada Dewas KPK untuk segera melaksanakan sidang etik, dan sidang etik ini bukan diada-adakan hanya untuk menyelamatkan Firly Bahuri ya dengan mengatakan tidak ada etik ya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Dewas itu tegas gitu kan. Seperti yang saya katakan, ketika ada penggeledahan ini ya kita lihat bahwa kejahatan tidak ada yang sempurna, pasti meninggalkan jejak. Jejak-jejak itulah yang sekarang sedang dicari oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kalau Dewas kan mereka tidak bisa punya usaha paksa. Ketika misalnya Firly Bahuri bertemu dengan Menteri SYL gitu ya, ya itu sudah pelanggaran etik gitu kan, walaupun kita tahu bahwa hukumannya kan tidak ada pemecatan ya, paling tinggi itu pelanggaran berat pun hanyalah pimpinan KPK diminta mengundurkan diri. Tetapi sebenarnya kalaupun lanjut ke sidang etik dan kemudian dihukum berat, itu adalah kemenangan moral, ada kemenangan etik dari KPK. Mengapa? Karena bahwa KPK itu kan orang sudah tahu, harusnya dan tanda kutip orang-orang yang bekerja di situ kan orang punya integritas tinggi. Patut atau diduga keras sudah bisa dinyatakan sebagai tersangka. Karena kenapa di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri dinyatakan dilarang bertemu, ya. Jadi pertemuan itu saja sudah melanggar undang-undang, sudah melanggar pidana, apalagi seperti yang dituduhkan bahwa terjadi pemerasan. Kalaupun kita belum bisa membuktikan adanya pemerasan, tapi pertemuan itu adalah pelanggaran pidana. Sudah pelanggaran pidana. Oleh karena itu menurut saya hari ini setelah polisi melakukan penggeledahan, mungkin analisa saya sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia KPK juga, bahwa kepolisian hanya ingin melengkapi bukti-bukti yang mereka sudah miliki. Jadi mereka hanya ingin melengkapi bukti-bukti yang sudah dimiliki. Mungkin setelah adanya penggeledahan ini dan ditemukan beberapa hal yang bisa memperkuat alat bukti lainnya, maka saya sangat yakin polisi mungkin tidak lama lagi, 1, 2, 3 hari atau beberapa minggu ke depan, akan menetapkan Firly sebagai tersangka. Itu harapan kita semua dengan kalau kita melihat peristiwa ini sudah dilakukan penggeledahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.